Insinyur Hajah Subaiha Kipli MT lahir di Bangka 2 Oktober 1966. Ibu dari satu orang putra ini telah mengenyam pendidikan di program studi teknik sipil Universitas Sriwijaya tahun 1990 dan Magister Teknik Sipil Universitas Indonesia tahun 2007. Beliau adalah satu-satunya wanita di jajaran pimpinan tinggi Pratama Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR yang kini menjabat sebagai Direktur Kepatuhan Intern Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Republik Indonesia. Istri dari Insinyur Haji Dodi Hasbi Rosadi ini meyakini bahwa tantangan terbesar seorang wanita yang berkarir adalah bagaimana dapat menjalankan fungsinya secara optimal, menjadi ibu, istri, dan menjalankan tugasnya di dunia pekerjaan. Dan saudara, inilah bukan basa-basi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Wima Yasir Rustam kembali hadir menjumpai Anda dalam Bukan Basa-Basi. Iya, pemirsa, pekerjaan infrastruktur biasanya erat kaitannya identik dengan pekerjaan laki-laki. Namun, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan salah seorang putri daerah asli Sumatera Selatan, yakni Ibu Insinyur Hajah Subaiha Kipli MT, Direktur KI Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR. Seperti apa keseharian beliau? Ikuti kami dalam Bukan Basa-Basi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Subaiha Kipli, apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu. Nah, pemirsa, Ibu Subaiha Kipli ini lebih akrab disapa dengan Ibu Betty. Ibu Betty sudah lama sekali nggak pulang kampung. Ini ngomong-ngomong kangen nggak ini ngomong sama Palembang? Oh, amat sangat kangen ya, karena banyak sekali yang menjanjikan kalau datang ke Palembang ini. Terutama makanannya dan pasti saudara ya. Oh iya, betul. Ya, Bu Betty tadi alhamdulillah kita sudah swab antigen dan alhamdulillah semuanya negatif dan kita juga sudah vaksin 2 kali. Ini izin kita membuka masker begitu ya, supaya enak ngobrolnya ya. Oke. Ya, Pak, kalau berbicara mengenai Ibu Betty, kalau tadi sudah sempat disinggung di awal, orang-orang yang berada di balik infrastruktur itu biasanya laki-laki. Nah, kali ini spesial sekali karena ternyata perempuan tuh juga bisa punya panggung begitu ya, Bu Betty. Ini ceritanya seperti apa sih? Oke, mungkin mau cerita dari kecil atau kenapa sampai memilih teknik sipil mungkin ya, karena kan kalau kita berbicara dunia konstruksi, khususnya ke-PU-an, itu mayoritas itu memang kalau pilihan yang dipilih itu teknik sipil. Oke, waktu kecil, kebetulan bapak saya itu orang PU. Saya sering sekali ikut bapak saya melihat lapangan. Pada saat itu, kita itu mengerjakan sendiri, sepertinya orang PU itu mengerjakan sendiri, kebetulan Bapak Kepala Dinas PU, jadi beliau yang mengerjakan sendiri dan timnya, jadi waktu itu belum begitu dikenal penyedia-penyedia jasa, jadi mulai dari merencanakan, kemudian membangun, sampai memelihara, sepertinya itu timnya PU yang lebih maksimal, lebih optimal untuk melaksanakan itu. Saya sering ikut, saya ingat sekali itu waktu itu saya masih kelas 4 SD, kelas 5 SD, kelas 6 SD. Saya sering sekali ikut beliau. Dan rumah kami itu di komplek PU, kebetulan di belakangnya workshop. Jadi di workshop itu, kita tahu kalau workshop itu banyak alat berat ya, Mbak Wima. Jadi di situ ada grader, ada pemadat, ada dump truck. Begitu senangnya saya melihat workshop itu, sampai saya itu kalau Mbak Wima saat ini menyediakan alat-alat berat itu mungkin saya bisa mengendarai itu. Iya. Jadi saya memang dari kecil sudah mulai menyukai itu dan saya sampai belajar untuk mengendarai itu. Kemudian saya ke lapangan, saya lihat sendiri bagaimana dua kampung yang terpisah oleh air yang sangat deras gitu. Tapi tidak bisa untuk saling bertemu, terlalu sulit gitu. Padahal mungkin jaraknya 20 meter, 30 meter, bahkan ada yang 10 meter. Tapi mereka terlalu sulit untuk
terhubung sehingga terasa sekali bahwa seperti dunia ini terisolir. Begitu orang PU membangun jembatan itu selesai, sepertinya dunia ini jadi berbeda, Mbak Bima. Saya melihat begitu luhur ya pekerjaan yang dilakukan oleh orang Bapak saya dan teman-teman ini dan tim ini bisa menciptakan sesuatu yang tadinya terisolir, kemudian begitu sulitnya mobile ya, bisa menjadi terbuka, kemudian dipermudah mobile dan sebagainya. Tapi dalam perjalanan waktu, saya melihat kok tidak ada wanita gitu. Saya bingung, pekerjaan yang begitu bermanfaat, kenapa tidak ada wanita gitu. Dan saya merasa yakin bahwa itu wanita itu mampu untuk bekerja seperti itu gitu. Kenapa tidak ada wanita? Demikian juga kampung-kampung terisolir yang tadinya tidak ada jalan sama sekali, tiba-tiba dibangunkan jalan, dan itu mereka luar biasa, bahagianya luar biasa, nyambungnya luar biasa, merdekanya dan luar biasa, kehidupan ini berubah. Nah, saya tidak menemukan pekerja wanita di dunia-dunia seperti itu. Oleh karena itu, begitu saya SMA, mengisi PMDK gitu, saya sempat komunikasi ke bapak saya, dan bapak saya yakin banget bahwa pilihan saya itu teknik sipil gitu. Dan saya mengisi itu, alhamdulillah saya diterima tanpa tes di Universitas Kebanggaan kita, Universitas Sriwijaya Palembang. Jadi waktu itu memang tidak diarahkan, itu adalah panggilan hati. Iya, panggilan hati. Bapak saya memang tidak begitu kaget pilihan saya teknik sipil, tapi setelah SMP ke SMA saya sedikit agak peminim sebenarnya. Saya sudah mulai peminim, tapi bapak saya mungkin berpikir, wah mungkin ini bisa milih kedokteran juga. Tapi tidak, saya tetap seperti cita-cita saya kecil, saya ingin teknik sipil, saya ingin berkontribusi untuk pekerjaan yang seperti ini. Saya yakin wanita itu bisa. Itu awalnya. Jadi pada saat penerimaan, kemudian setelah penerimaan teknik sipil, PMDK juga ya waktu itu Bu Becky. Ya, wah, tanpa tes, kalau sekarang sudah tidak mengenal PMDK itu tanpa tes, kemudian akhirnya memutuskan bergabung di Kementerian PUPR itu juga panggilan hati karena sesuai dengan basic pendidikan. Iya, saya ingat bahwa yang bisa berbuat banyak khususnya untuk pembangunan jalan dan jembatan ini, kementerian kita, kelembagaan kita di Indonesia ini itu Kementerian PU. Jadi saya ikut bergabung, saya coba tes, alhamdulillah terima dan saya bahagia. Tapi saya sudah komit bahwa saya diterima sebagai pegawai negeri sipil PU gitu, Kementerian PU. Waktu itu kalau tidak salah penempatan pertamanya di Timor ya. Yeah. Itu gimana ceritanya waktu itu? Iya, jadi memang waktu itu programnya untuk penerimaan karyawan baru, itu PNS baru untuk PU itu lebih ditempatkan di Indonesia Timur, khususnya di Timur Timur. Walaupun ada beberapa yang enggak. Tapi saya dapat di Timur Timur, saya memang sedikit agak khawatir. Bukan khawatir ke diri saya, tapi saya khawatir ke orang tua. Saya khawatir tidak diizinkan. Tapi begitu orang tua saya mengizinkan, terutama bapak saya. Bapak saya orang anak itu harus bisa hidup dalam segala situasi dan kondisi. Ya. Tapi kalau ibu saya tahu sangat berat melepaskan saya. Tapi karena suami mengizinkan, saya bismillah. Karena bagi saya, apabila saya menolak saat itu awal saya bekerja. Jadi saya tidak akan menolak, karena apabila saya menolak, bagaimana saya seterusnya? Saya khawatir saya tidak bisa menerima, kalau istilah sekarang adaptif ya, Mbak Wima. Jadi harus bisa menyesuaikan, dan saya yakin saya sebagai komitmen saya sebagai PNS, saya bersedia ditempatkan di mana saja. Apalagi awal bekerja. Semangat waktu itu. Seperti apa ya pengalaman yang mungkin tidak pernah dilupakan pada saat itu, masih pertama sekali diterima, kemudian juga jauh sekali waktu itu tentunya dari kota Palembang ini, apa yang menjadi pengalaman tidak terlupakan? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami, usai jeda berikut bukan basa-basi, masih akan kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-Basi. Bu Betty, kita lanjutkan kembali. Tadi sebelum jeda ini sudah sempat disinggung seperti apa pengalamannya pertama kali bertugas di Timor Timur yang tentunya pada saat itu jauh sekali jaraknya dari kita. Maksudnya belum terkoneksi seperti saat ini. Seperti apa? Oh ya, baik. Saya paling suka kalau ditanya soal pengalaman saya di Timor Timur. Mungkin sebagian orang mungkin banyak yang menganggap bahwa itu pengalaman yang tidak perlu diungkap. Tapi bagi saya itu justru saya banyak mendapatkan pelajaran yang berharga untuk kehidupan saya berikutnya. Pada saat saya diletakkan di sana memang terasa sangat jauh berbeda. Pada saat itu saya harus memulai kehidupan ini dilakukan sendiri. Jadi saya dengan suami kita harus berusaha untuk bisa bertahan hidup di situ yang selama ini mungkin selalu difasilitasi oleh orang tua, mulai dari tempat tinggal, kendaraan, dan makan. Kita tidak perlu ada upaya. Tapi dengan di Timor Timur yang tidak begitu mudah mendapatkan segala sesuatu, apalagi yang sesuai dengan keinginan kita pada saat itu, mungkin saat sekarang sudah lebih berubah ya. Kita harus bisa mengusahakan itu semua. Antara lain pengalaman yang berharga, saya bisa masak gara-gara saya di Timor Timur. Karena pada saat itu saya ingin seperti makanan kita, seperti pempek, saya ingin model, saya ingin bagaimana saya mencari gitu. Dan keinginan itu selalu ada sehingga saya harus belajar masak. Saya juga ingin bistik, oleh karena itu saya harus belajar masak bistik. Kemudian saya juga ingin pindang, saya harus bisa usaha untuk belajar masak pindang. Pengalaman salah satu yang berharga, saya alhamdulillah bisa masak walaupun versi saya sendiri ya, Mbak Wima. Tapi banyak kok yang ngaku itu enak. Kemudian yang lain, karena SDM di sana tidak banyak ya, SDM di sana tidak banyak, sehingga kita itu akan mengerjakan segala sesuatunya. Dan itu saat itu kita baru pertama bekerja. Dan itu sangat berharga ya, karena kita dikasih kepercayaan yang lebih daripada tupoksi yang harus kita lakukan, sehingga kita itu harus belajar banyak dan harus bisa. Kenapa? Tidak ada lagi yang melakukan itu. Jadi kita harus bisa. Bagaimana kita harus melakukan ini semua. Pengalaman di Timor Timur juga yang membuat saya mungkin lebih percaya diri. Tadinya mungkin didikan bapak saya juga mengajarkan saya untuk percaya diri. Ditambah dengan Timor Timur saya lebih percaya diri. Kenapa? Karena tidak ada MC, saya harus jadi MC. Mungkin kalau lama sedikit jadi kayak Mbak Wima saya. Gitu ya, ya. Tapi tidak mungkin. Terus saya harus menjadi MC. Kemudian juga terkadang itu di luar tupoksi ya, saya juga harus memimpin kadang-kadang Dharma Wanita karena mungkin Ibu Dharma Wanita lagi berhalangan. Jadi semua pekerjaan harus saya lakukan. Berkendara motor saya jadi biasa. Kemudian untuk pekerjaan keteknikan itu lebih cepat karena kita mulai dari merencana, mengawas lapangan, kemudian memeriksa dan sampai meyakini bahwa itu benar dikerjakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Itu antara lain. Memang pada saat itu terjadi peristiwa Dili, peristiwa berdarah di Dili. Begitu khawatirnya mungkin orang-orang yang menyayangi saya di sekitar saya, Wima, ya Nuri dan semuanya mungkin begitu khawatir. Ibu bapak saya luar biasa. Tapi kami sendiri di sana tidak begitu merasakan karena berita di koran, di TV sepertinya lebih besar beritanya dibanding dengan di keadaan saat itu. Atau mungkin juga pas yang diberitakan memang besar ya untuk saat itu. Tapi alhamdulillah anyway kami pikir sih everything is okay. Dan kadang-kadang hidup harus seperti itu Mbak Wima. Tolong kalau Mbak Wima siaran mungkin kadang-kadang disebar bahwa kalau kita menikmati sesuatu tempat itu yakinlah bahwa akan ada pelajaran yang sangat berharga. Banyak yang saya dapat terus terang di Timur Timur dan saya sering menyampaikan ke teman-teman jangan takut kalau ada penempatan di mana karena kita menikmati, kalau kita bersyukur kita akan menikmati dan kita akan ambil pelajaran yang banyak berharga untuk kehidupan kita berikutnya. Bu Betty, tapi kalau berbicara mengenai pekerjaan yang biasanya notabene identik dengan laki-laki, pernah merasa disepelekan nggak sih? Saya merasa
hampir tidak pernah ya, bukan hampir tidak pernah saya merasa bahwa saya ini di dunia laki-laki, saya seorang wanita, kemudian saya diremehkan, disepelekan, ataupun dikucilkan, atau diintimidasi, saya tidak pernah merasakan itu. Terus terang saja, saya tidak pernah merasakan itu. Saya malah merasa saya mendapat lebih privilege ya, untuk seorang wanita, dan ya lady first seperti itu masih sering mereka lakukan. Padahal saya tidak, saya merasa kita setara. Dalam hal ini tidak ada lady first. Tantangannya apa sih Bu sebenarnya? Menjadi wanita di antara laki-laki begitu. Oke, menjadi wanita itu tantangannya mungkin ya wanita itu tidak bisa kalau masih muda ya, tidak bisa terus karena ada kelemahan juga, dia hamil, kemudian menyusui, dan itu di saat hamil itu kondisinya mungkin tidak bisa sama dengan dia tidak dalam kondisi hamil. Jadi itu saja menurut kami tantangannya. Kemudian cuti ya, dia harus mendapatkan hak cuti karena dia ada masa kritis ya, masa menyusui anak. Kemudian juga tanggung jawab dia sebagai seorang wanita pada saat anaknya sakit, pada saat suaminya sakit, pada saat kebutuhan rumah tangganya. Dia harus berperan sebagai seorang ibu. Nah, di situ saja. Tapi itu tidak menjadikan tantangan. Menurut saya tidak menjadikan tantangan. Karena semua sudah diatur. Semua sudah diatur oleh negara. Kapan seorang wanita itu harus cuti dan sebagainya, itu memang sudah ada haknya. Meyakinkan maksudnya khalayak bahwa wanita ini juga sebenarnya punya porsi yang sama dengan laki-laki. Itu seperti apa? Iya, jadi memang wanita itu mungkin kita kenal dengan istilah kesetaraan gender ya, Mbak Wima. Jadi memang mempunyai hak persamaan yang sama ya, setara dalam hal mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, kemudian politik ya, politik empowerment itu, kemudian juga kesetaraan dalam berpartisipasi di bidang ekonomi. Dan percayalah wanita itu mampu gitu, kalau memang dikasih kepercayaan, diberi percayaan untuk itu. Jadi memang sebenarnya kita tuh juga punya peluang yang sama begitu, tergantung kapabilitas masing-masing begitu ya Bu Betty. Kalau berbicara mengenai rutinitas di luar, kemudian juga aktivitas yang begitu padat, sudah sampai di titik ini tentunya bukan perjuangan yang bisa dipandang sebelah mata begitu. Lalu dukungan keluarga seperti apa? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami, usai jeda berikut Bukan Basa-Basi masih akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-Basi. Bu Betty, kita lanjutkan kembali. Menjadi seorang wanita karir yang berada di luar, kemudian juga punya banyak sekali aktivitas, berada di posisi yang juga tidak sembarang orang bisa sampai di posisi ini. Seperti apa dukungan suami dan juga anak-anak? Oke, baik. Terima kasih Mbak Wima. Tapi mohon maaf ya, saya kok merasa saya ini belum apa-apa gitu. Saya juga merasa bahwa masih terlalu banyak yang lebih sukses, banyak banget. Kemudian juga yang lebih tinggi. Tapi karena ditanya ya nggak apa-apa lah. Dukungan keluarga bagi saya itu luar biasa. Luar biasa, saya kalau ingat itu, ya Allah, saya bersyukur sekali sama Allah. Saya bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan suami seperti suami saya dan diberikan anak seperti anak saya. Ini yang tidak bisa saya saya lukiskan dengan kata-kata. Suami saya tidak pernah merasa bahwa saya itu bekerja terus melupakan status saya sebagai ibu dan istri, dan beliau sangat mendukung, sangat mensupport saya. Demikian juga anak saya. Mungkin perlu saya ceritakan satu titik di mana saya harus berpisah sama anak sama suami saya. Pada saat itu saya ditempatkan di Palembang. Waktu itu saya keluar dari zona nyaman yang mungkin selama ini saya di Jakarta, kemudian saya bersama anak dan suami. Tapi saat itu di satu titik itu saya harus memilih antara saya keluar dari Jakarta mengikuti tugas saya, atau saya tetap di rumah tapi saya masih seperti ini karirnya. Dan saya yakin bahwa untuk kita mencapai sesuatu itu pasti itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sempat diskusi sama suami saya. Kemudian saya, bukan sempat, semua keputusan yang saya ambil tidak pernah saya ambil sendiri.
Dan itu pasti saya diskusikan ke suami saya. Pertama saya pasti sampaikan dengan suami saya, kemudian dengan anak saya. Tapi suami saya berkata bahwa ini bukan permintaan, bukan keinginan, tapi Allah yang menentukan. Ini salah satu rezeki dari Allah untuk saya. Tetapi mengingat anak kami waktu itu mau 17 tahun, di mana kita tahu bahwa usia 17 tahun itu usia yang sangat rawan ya, sangat rentan. Dan saya juga takut ada trauma seorang anak melihat ibunya bekerja apa iya seperti ini. Ada yang sangat memberatkan hati saya saat itu, pada saat saya harus meninggalkan Jakarta. Suami saya pun di saat yang sama dipromosikan, tapi harus keluar Jakarta juga. Terus, jadi anak saya sama siapa? Ini pilihan yang sulit. Tapi saya berdiskusi ke anak saya menyampaikan, ibu itu bukan keinginan ibu, tapi Allah yang memberikan. Kesempatan itu tidak pernah datang 2 kali. Sahil yakin ibu bisa, dan ibu harus jadi PNS yang baik. Kemudian Sahil akan menjadi anak yang baik. Ibu, apa yang saya lakukan, silakan ibu sampaikan ke Sahil. Insya Allah akan Sahil perbuat. Sebetulnya itu apa ya, pernyataan seorang anak yang menurut saya luar biasa. Karena saat itu saya harus apa ya, saya harus memilih, sebetulnya bukan pilihan sebenarnya, tapi saya harus menyampaikan ini ke anak saya. Karena apabila anak saya mengatakan, ibu jangan dulu karena Sahil masih butuh ibu, ini anak saya tidak, malah dia membesarkan hati saya bahwa ibu harus jadi PNS yang baik dan bapak jadilah pegawai BUMN yang baik. Jadi Sahil pun akan jadi anak yang baik. Setelah itu suami saya bilang bismillah. Saya pergi ke Palembang, tapi alhamdulillah Kementerian PUPR ini sangat memperhatikan semua karyawannya. Walaupun karyawannya sampai 44.000, tapi semua diperhatikan. Saya kembali lagi ke Jakarta, dan memang iya, anak saya menunjukkan bahwa prestasinya memang yang tadinya mungkin ranking umumnya 38 menjadi ranking umum 16 di SMA 8. Mungkin teman-teman tahu SMA 8 Jakarta Selatan itu salah satu SMA favorit. Jadi memang support dari keluarga ini luar biasa. Tapi kita sebagai seorang ibu yang bekerja juga kita harus dua-dua prioritas. Oleh karena itu wanita jangan pernah diberikan pilihan antara karir atau bekerja dan rumah. Karena dua-duanya bukan pilihan. Biarkan wanita itu yang memilih, dia bisa memilih dua-duanya, yang penting dia bertanggung jawab dengan dua-duanya. Kasih dia kepercayaan, insya Allah dia bisa. Dalam kondisi saya sebagai wanita yang bekerja, dan ibu dari seorang anak, dan sebagai seorang istri, rumah itu bukan urusan suami. Itu saya selalu, kodrat saya sebagai wanita yang telah saya sampaikan, kenyamanan rumah itu urusan ibu, urusan istri. Mulai dari urusan sopir, urusan asisten rumah tangga, tetangga, sekitarnya, keluarga itu ibu. Ibu yang mengatur ini semua, termasuk pendidikan anak. Tapi suami pasti akan tempat berkomunikasi, tempat berdiskusi dalam segala urusan. Tempatkan ini semua di posisinya. Dan kita menghargai suami kita bahwa dia memang sebagai imam. Jadi semua keputusan harus kembali ke dia sebagai kepala rumah tangga. Dan kita harus yakin bahwa anak kita harus sesuai dengan jalur, sesuai dengan pendidikannya. Dan yang paling penting agamanya, beribadahnya harus selalu menjadi concern kita. Sekarang itu putra tunggal Ibu Betty tidak bersama di sini ya, seperti itu ya Bu Betty ya? Jadi memang sejak itu yang saya berat waktu saya harus memilih ke Palembang, karena saat itu dia SMA. Saya yakin anak saya kuliah tidak akan bersama saya yakin. Karena saya sudah melihat profilnya, figurnya, minatnya, dia pasti tidak akan bersama saya kuliah. Saya takut sekali saya tidak punya kesempatan bersama dia di saat-saat dia SMA. Tapi alhamdulillah, dia SMA, sebelum kelas 2 SMA saya sudah bersama anak saya. Kemudian dia melamar ke ITB tanpa tes juga, alhamdulillah diterima sesuai dengan jurusan yang diinginkan.
elektro power plant ya kalau saya Mbak Wima. Kemudian dia di ITB, kemudian dia selesai, dia dapat beasiswa di Swedia. Tahun pertama di Barcelona, kemudian tahun keduanya di Swedia. Sebelum selesai dia udah melamar kerja di Ericsson Stockholm dan sampai sekarang bekerja di Ericsson Stockholm. Bu Betty, apa yang disampaikan tentunya nilai-nilai yang bisa diberikan kepada pemirsa di rumah tentunya, apalagi sebagai seorang wanita yang bekerja, kemudian juga memang masih tentunya harus mengutamakan keluarga. Apa yang ingin dibagikan kepada pemirsa? Oke, pertama bersama keluarga itu kita harus komunikasi. Jadikan suami itu sebagai imam, karena tidak mungkin ada dua imam dalam satu rumah. Jadi keputusan apapun harus izin suami. Komunikasi yang paling penting. Di setiap event, di setiap momen, di mana saja, anywhere, everywhere, itu komunikasi. Dan komunikasi ini tidak hanya sama suami, anak, juga ART, dan sekitarnya. Itu komunikasi. Baik, Bu Betty, terima kasih sekali atas waktunya sudah berbagi bersama kami di sela-sela waktunya ketika pulang ke Palembang. Sudah kami sita juga waktunya. Terima kasih, sukses terus, salam untuk keluarga. Ya pemirsa, demikian bukan basa-basi hari ini. Akhirnya saya Wima S. Rustam pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.